Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Selamat Panuntun MPDI selaku pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu desain RPP kurikulum 2013 dan RPP kurikulum tahun sekarang berjalan. Tak lupa teman-teman kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9, khususnya yang ada di A2 yang kami cintai. Sebelum saya sampaikan, mungkin banyak kekurangan atau kekhilafan dari apa yang nanti saya presentasikan. Langsung saja, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 1 Muhammad As'ad dan 2 Hasan Anwar. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang dunia pendidikan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di Indonesia. Perubahan penting yang telah terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah perubahan kurikulum. Telah kita ketahui bersama, perubahan kurikulum juga diikuti perubahan perangkat pembelajaran, salah satunya adalah RPP. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, guru harus mencantumkan standar kompetensi yang memayungi kompetensi dasar yang disusun dalam RPP-nya. Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, secara rinci harus dimuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Rumusan masalah, apakah pengertian RPP, apa tujuan dan fungsi RPP, apa saja komponen-komponen RPP, sebutkan prinsip penyusunan RPP, sebutkan langkah-langkah penyusunan RPP, apa kurikulum tahun sekarang berjalan. Tujuan masalah, untuk mengetahui pengertian RPP, untuk mengetahui tujuan dan fungsi RPP, untuk mengetahui komponen-komponen RPP, untuk mengetahui prinsip penyusunan RPP, untuk mengetahui langkah-langkah penyusunan RPP, dan terakhir untuk mengetahui kurikulum tahun sekarang berjalan. Bab 2, pembahasan. Pengertian rencana pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD kompetensi dasar. Pada pembelajaran di sekolah, para guru harus dapat menyusun silabus mata pelajaran yang diampu dan sesuai dengan silabus tersebut dapat menyusun rencana pelajaran pembelajaran atau RPP. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan pelajaran di satuan pendidikan.
Komponen-komponen RPP. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang satu sama lain berkaitan. Dengan demikian, maka merencanakan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran adalah merencanakan setiap komponen yang saling berkaitan. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, minimal ada 5 komponen pokok, yaitu komponen tujuan, pembelajaran, materi pembelajaran, metode, media, dan sumber pembelajaran, serta komponen evaluasi. Hal ini seperti yang digariskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 yang menyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Tujuan dan fungsi RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar, memberi kesempatan bagi peserta didik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Lanjut, fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efisien. Menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses komponen RPP adalah 1. Identitas mata pelajaran, 2. Standar kompetensi, 3. Kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Prinsip penyusunan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana